Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia sebenarnya mampu berdiri setelah menerima serangan dari Ice Phoenix. Kekuatan pertahanannya benar-benar mengejutkan, gumam Chu Yueli, tetapi segera setelah itu, keheranan muncul di wajahnya. Api Phoenix yang padam di tubuh Yun Ce menyala sekali lagi. Entah itu aura Yun Ce atau intensitas apinya, tidak ada satupun yang lebih lemah dari sebelumnya. Dia mengangkat kesalahan naga. Dengan suara keras di bawah, dia menebaskan sinar pedang raksasa berwarna abu-abu, dan menyerang ke arah Xia Qingyue tak lama kemudian. Tidak hanya dia berdiri, dia bahkan tidak melemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sui Wushuang dan Wu Suexin sama-sama berteriak kaget. Patahan naga yang meradang itu seperti naga api menari yang melingkar di udara di tengah auman naganya. Energi mendalam Frozen Cloud yang dijiwai Ice Phoenix Snowflower Ribbon setara dengan ular putih, dan menyerang naga api yang menari sambil melepaskan kekuatan Frozen Cloud yang sangat menakutkan. Senjata mendalam langit sangat sulit untuk ditundukkan. Di dalam Dragon Vault terdapat jiwa naga muda, sedangkan di dalam Ice Phoenix Snowflower Ribbon terdapat jiwa Ice Phoenix. Keduanya seimbang dalam hal kualitas dan kekuatan. Yun Ce melepaskan keterampilan mendalam demi keterampilan mendalam dengan cara yang gila dan tidak terkendali. Empyrean Dance of the Phoenix Wing, Overlord's Fury, Falling Moon Sinking Star, Phoenix Break. Masing-masing dari skill tersebut dapat mengguncang langit, namun di hadapan Xia Qingyue yang telah mengembangkan Frozen Cloud Arts hingga tahap ke-7, mereka dengan mudah dikalahkan, turun satu demi satu. Pembalasan Xia Qingyue bahkan lebih mengerikan lagi. Jika Yun Ce tidak memiliki bayangan patah Dewa Bintang, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menemui jalan buntu singkat dengan Xia Qingyue. Sebuah teratai es meledak di bahu kiri Yun Ce, menyebabkan Yun Ce terjatuh ke tanah. Bahu kirinya penuh darah dan rusak, tapi dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu bangkit dari tanah. Dia sekali lagi menyalakan kembali api Phoenix-nya dan menyerang. Pedang berat itu diayunkan lebar-lebar tanpa melemah sedikit pun kekuatannya. Pedang beratnya dengan paksa disingkirkan, dan pita bunga salju Phoenix Es melesat ke arahnya, dengan kuat membungkus tubuhnya dengan sangat cepat, dan mengangkatnya ke udara. Dalam sekejap mata, seluruh api Phoenix di tubuhnya padam dan yang menggantikannya adalah lapisan es tebal yang membatasi seluruh tubuhnya. Kemudian, dia dengan kejam dihempaskan ke tanah oleh Ice Phoenix Snowflower Ribbon. Es tebal pecah dan sebuah lubang besar pecah di tanah. Yun Ce telah menghilang dari permukaan panggung dan telah hancur entah seberapa dalam di bawah tanah. Serangan hebat ini telah membuat generasi muda di sekitarnya berteriak kaget, namun mata biru muda Xia Qingyue tak tergoyahkan. Jika dibandingkan, serangan semacam ini akan benar-benar melumpuhkan praktisi yang berada di puncak alam mendalam roh, menyebabkan kerusakan internal yang parah, dan menyebarkan energinya yang dalam. Namun Xia Qingyue tiba-tiba merasakan kekuatan balasan yang kejam dari Ice Phoenix Snowflower Ribbon. Pengikatan pita bunga salju Phoenix Es sebenarnya telah putus secara kasar. Yun Ce melompat dari dalam celah dan dengan ganas mengirimkan kemarahan Tuan Besar ke arah Xia Qingyue, meskipun pakaiannya benar-benar compang camping, api di matanya berkobar dengan ganas, namun tetap tenang. Energi besar yang dia pancarkan dari tubuhnya bahkan tidak melemah sedikit pun dibandingkan sebelumnya. Setiap orang secara bersamaan merasakan teror yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Dari segi kekuatan, Xia Qingyue benar-benar menghancurkan Yun Ce. Dalam pertukaran Yun Ce dan dia berada pada posisi yang sangat dirugikan dan sebagian besar berakhir dengan memar. Setelah berlatih jalan agung Sang Buddha dan tubuhnya diperkuat oleh darah Dewa Naga, selain dari kekuatan yang sangat besar, keganasan dan intensitas tubuhnya sama sekali tidak lebih lemah dari naga sejati.
Meskipun Xia Qingyue memiliki kekuatan luar biasa yang memungkinkannya untuk melukainya lebih dari 10 kali berturut-turut, dia tidak pernah menyebabkan kerusakan nyata padanya. Setiap kali dia menerima serangan dari teknik Frozen Cloud, Yun Ce akan selalu berdiri. Bahkan jika seluruh tubuhnya dipenuhi luka, aura dan momentumnya tidak pernah berkurang. Penonton hanya bisa menatap dengan kaget. Meskipun kekuatan mendalam Xia Qingyue telah mencapai tingkat ketiga dari alam mendalam bumi, mempertahankan tahap ketujuh seni awan beku dengan kekuatan besar semacam ini tidak diragukan lagi sangat melelahkan. Beban yang dibebankan pada tubuh Xia Qingyue untuk menyulap alam ketujuh awan beku tidak kalah dengan jantung terbakar Yun Ce. Yun Ce dirobohkan berkali-kali, namun kekuatan auranya tidak melemah sepanjang pertandingan. Sebaliknya, Xia Qingyue, yang auranya selalu menurun secara bertahap dan merata. Jangan berasumsi bahwa kemenangan ada di tangan Anda. Saat Anda menekannya hingga batas kemampuannya, saat itulah dia berada pada kondisi yang paling menakutkan. Dia bisa mengeluarkan kekuatan dari jiwanya. Melihat Yun Ce yang berdiri sekali lagi dan mengilhami dirinya dengan api Phoenix, kata-kata yang diucapkan Chu Yuechan bergema di telinga Xia Qingyue. Dan saat ini, semua roh es di sekitar tubuhnya sudah mulai sedikit redup. Napasnya juga menjadi sedikit lebih berat. Yun Ce di depannya awalnya tidak seharusnya menimbulkan ancaman apapun padanya, namun dia sekarang merasakan sedikit tekanan dari Yun Ce. Jauh di lubuk hatinya, sebuah suara memberitahunya bahwa dia harus segera menyelesaikan duel ini. Jika tidak, jika hal ini berlangsung lebih lama lagi, tidak diketahui kejadian tak terduga apa yang mungkin terjadi. Mari kita akhiri ini. Bibir Xia Qingyue sedikit bergerak, dan tangannya yang seputih salju perlahan-lahan tergenggam di depan tubuhnya. Dalam sekejap, semua energi dingin di sekitarnya dalam radius beberapa kilo menyerbu masuk, dan terkonsentrasi ke dalam pusaran awan beku yang sangat besar di hadapannya. Yun Ce baru saja hendak maju ke arahnya, tapi tiba-tiba langkahnya terhenti, kekuatan aura di tubuh Xia Qingyue melonjak tajam, dan pusaran awan beku menjadi semakin besar. Kemudian, tiba-tiba berubah dan mengembun menjadi ais kristal Phoenix raksasa. Pada saat yang sama, tekanan dingin yang mengerikan menyelimuti seluruh arena, dan membuat hati semua orang gemetar. Ais kristal Phoenix menghadap ke langit dan menjerit. Melebarkan sayapnya yang besar, ia menyerang Yun Ce dengan energi dingin yang bisa membekukan area sekitar 50 km. Kemanapun ia melewatinya, hal itu menyebabkan udara mengembun beberapa inci. Waaaaaahaha, sudah berakhir. Sudah berakhir. Hati-hati, kakak ipar. Xia Yuanba mengepalkan kedua tangannya erat-erat sambil berteriak panik. Meskipun Xia Qingyue telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia sebagian besar bertahan dan melakukan serangan balik selama pertukaran. Dia tidak pernah mengambil inisiatif menyerang. Dia memahami pola pikir Yun Ce dengan sangat baik, dan tahu bahwa jika dia mengalahkannya terlalu cepat, dia akan sangat melukai harga dirinya. Saat ini, setelah akhirnya memutuskan untuk menyerang, dia telah melepaskan Ice Phoenix yang sangat besar dan dipenuhi dengan kekuatan Frozen Cloud, yang mampu mengguncang seluruh arena. Bahkan Xia Yuanba yang mengamati pun bisa merasakan betapa mengerikannya Ice Phoenix ini. Di kursi Heavenly Sword Villa, Ling Yun juga sama terkejutnya. Karena memblokir kekuatan penindas dari energi dingin yang terkandung dalam Ice Phoenix ini akan sangat sulit bahkan jika dia menggunakan Sword Spirit Doppelganger miliknya untuk berubah menjadi dua Ling Yun. Saat tingkat tekanan yang mengerikan datang ke arahnya, Yun Ce mundur dengan sangat cepat, langkahnya secepat kilat. Saat api Phoenix di tubuhnya terbakar, dan Ice Phoenix mendekat, kilatan kegilaan terlihat di mata Yun Ce. Dia memasukkan semua energinya yang dalam dan api Phoenix ke dalam Dragon Vault dan menciptakan wajah raksasa dari Fire Phoenix. Mengikuti aumannya, dengan ayunan tangannya, Dragon Vault terbang menuju Ice Phoenix,
membawa wajah Fire Phoenix yang sangat besar bersamanya. Ice Phoenix dan Fire Phoenix bertabrakan dengan keras di udara, dan energi mendalam api Phoenix dan awan beku meledak pada saat yang bersamaan. Teriakan kedua burung Phoenix bergema di seluruh langit saat mereka bentrok. Penghalang energi yang sangat besar hancur sekali lagi saat langit sepenuhnya diselimuti oleh cahaya biru dan merah. Separuhnya dibekukan, dan separuhnya lagi dibakar hingga terdistorsi. Tanpa halangan dari penghalang energi yang dalam, para penonton di sisi timur merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam lubang es ketika seluruh tubuh mereka menegang. Sedangkan bagi yang berada di barat, mereka merasa seperti akan terbakar karena terpanggang oleh api. Hanya setelah mereka segera mulai melepaskan energi yang sangat besar, barulah nyaris berhasil melindungi diri mereka sendiri. Guncangan di hati mereka kemudian meningkat beberapa kali lipat. Hanya sisa kekuatan mereka yang sudah begitu mengejutkan, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya Frozen Cloud milik Xia Qingyue dan api Yunce. Meskipun Xia Qingyue yang memiliki kekuatan seperti itu karena menyulap tahap ketujuh seni awan beku sungguh menakjubkan, hal itu tidak terlalu disangka-sangka. Sedangkan Yunce, dia sebenarnya mampu melawan awan beku semacam ini dengan menggunakan api yang didukung oleh energi mendalam tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Namun, keseimbangan seperti ini tidak bertahan lama. Es dan api keduanya merupakan lawan alami satu sama lain. Api dapat melelehkan es, sedangkan es dapat menggagalkan api. Tidak ada keuntungan alami bagi kedua belah pihak. Dari segi bidang, kekuatan Yunce benar-benar lebih unggul dari Xia Qingyue, namun dalam hal intensitas, Xia Qingyue tidak diragukan lagi menekan Yunce. Phoenix api dan Phoenix es saling bentrok dan mengamuk di udara. Jalinan sinar biru es dan merah tua terjalin dan menutupi keseluruhan SWOT Discourse Arena. Setelah pancaran cahaya kacau itu berlangsung selama beberapa saat, pancaran cahaya dari es Phoenix sedikit melampaui cahaya dari Phoenix api. Namun jika suatu keuntungan terbentuk, hal itu tidak dapat diubah lagi seperti bendungan yang jebol. Dalam sekejap mata, burung Phoenix api menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, ia benar-benar dimakan oleh es Phoenix, dan yang tersisa hanyalah sesar naga yang membeku di udara. Burung Phoenix yang hanya menyusut sepertiga dari ukurannya dengan ganas berlari ke depan dan terjun ke arah Yunce di tengah tangisan yang dingin dan panjang. Saat wajah biru pucat dari es Phoenix dengan cepat tumbuh lebih besar di matanya, Yunce terengah-engah saat kedua matanya menatap lurus ke arah Fatamorgana es Phoenix. Dia tidak mundur, dan hanya suara gumaman pelan yang terdengar di udara. Gaya kedua dewa jahat, menyegel awan mengunci matahari. Phoenix es itu meledak, dan cahaya biru pucatnya menelan Yunce sepenuhnya. Pecahan es yang menyebar seperti pisau setajam silet dan menembus jauh ke dalam tanah. Akhirnya berakhir. Siapa yang tahu itu akan berlangsung selama itu, kata Sui Wushuang. Meskipun Suster Junior Xia menggunakan seni awan beku tahap ke-7, dia tidak pernah menyerang dengan kekuatan penuh. Ditambah dengan kegigihan Yunce yang tak terduga, memen, aahahaha. Sebelum Wu Suexin selesai berbicara, dia tiba-tiba menjerit kaget. Dari dalam cahaya biru pucat yang ditinggalkan oleh es Phoenix, Yunce melesat seperti sambaran petir. Tubuhnya dikelilingi oleh penghalang berbentuk bola tembus pandang yang hampir sulit dilihat dengan mata telanjang. Ketika dia telah benar-benar meninggalkan pancaran cahaya es Phoenix, penghalang itu juga lenyap sepenuhnya. Menangkap sesar naga dengan sekali genggaman, seluruh energi dalam dirinya langsung meledak seolah-olah bubuk mesiu telah dinyalakan. Di belakangnya, bayangan serigala biru yang melolong ke arah langit muncul. Langit, serigala, tebas. Saat pedang berat itu menebas ke bawah, seekor serigala ilusi raksasa menembus udara saat tanah hancur. Untuk mempertahankan tulang giok tubuh beku, Xia Qingyue sudah mengeluarkan cukup banyak energi. Selanjutnya, untuk mengalahkan Yunce dengan cepat,
dia telah menghabiskan energi yang lebih besar lagi untuk melepaskan es Phoenix. Dia sekarang dalam kondisi kekurangan daya sementara dan belum pulih, dan selain itu dia percaya bahwa ini adalah serangan yang bisa langsung memutuskan pertandingan. Dia sama sekali tidak waspada. Tidak peduli apa, dia tidak pernah menyangka bahwa Yun Ce akan benar-benar muncul tanpa cedera dari serangan menyelam es Phoenix. Apa yang lebih mustahil baginya untuk diharapkan adalah bahwa ini adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu dengan sabar oleh Yun Ce selama ini. Gaya pertama Dewa Jahat, Falling Moon Sin King Star, adalah serangan mengamuk dengan 10 kali penguatan energi mendalam, sedangkan gaya kedua Dewa Jahat, Sealing Cloud Locking Sun, adalah pertahanan energi mendalam 10 kali lipat. Hanya saja, menjalankan Sealing Cloud Locking Sun menghabiskan banyak energi dan semakin lama aktif, semakin tinggi tingkat konsumsinya. Jadi meskipun dia terus-menerus diserang oleh Xia Qingyue, Yun Ce memilih untuk tidak menggunakan Sealing Cloud Locking Sun. Ketika Xia Qingyue tidak lagi mampu benar-benar mengalahkannya, dia akhirnya akan melepaskan seluruh energinya untuk segera mengeksekusi Sealing Cloud Locking Sun. Ketika pertahanan yang sangat kuat terbentuk di sekujur tubuhnya, itu secara paksa memblokir serangan es Phoenix. Kemudian, dia mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan terkuatnya ke arah Xia Qingyue, yang akan lengah. Raungan serigala dari langit memekakkan telinga. Itu bahkan lebih menakutkan daripada tangisan menusuk dari burung Phoenix api dan burung Phoenix es sebelumnya. Saat bayangan serigala raksasa itu melesat menuju Xia Qingyue dengan kekuatan yang tak tertandingi, bayangan itu dengan mudah menghancurkan pertahanan Ice Phoenix Snowflower Ribbon. Pada saat ini, Xia Qingyue, yang selalu setenang salju, kehilangan semua warna di wajahnya yang kemerahan untuk pertama kalinya. Dia tidak menyangka Yun Ce bisa melepaskan diri dari serangan es Phoenix. Dan terlebih lagi, tidak menyangka bahwa serangan Yun Ce sebelumnya bahkan bukanlah batas kemampuannya. Serangan ini begitu kuat sehingga menempatkannya dalam situasi di mana bahkan hati dan jiwanya secara tidak sadar gemetar. Tepat pada waktunya, lapisan es tebal dengan cepat muncul di tubuhnya, dan dengan cepat membungkus seluruh tubuhnya. Bayangan serigala langit menyelimuti Xia Qingyue, membawa tubuh es Xia Qingyue bersamanya dan langsung melesat keluar seperti meteor biru es. Dia terbang sampai ke tepi Sword Discourse Arena dan dampak mengerikannya menghancurkan sebagian besar tanah. Dan ke arah mana dia dilempar, kebetulan berada di tempat Frozen Cloud Asgard duduk, yang akan menemui bencana. Meskipun area tempat duduk Chu Yueli dan kawan-kawan sepenuhnya terlindungi, semua telah hancur total. Arena wacana pedang menjadi sunyi senyap. Semua orang terdiam saat melihat jurang besar, yang membentang dari tengah panggung, sampai ke tepinya. Saat debu mulai mereda, Xia Qingyue berdiri. Hanya saja, dia tidak lagi mampu mempertahankan tulang giok tubuh beku dan efeknya sudah hilang. Rambut panjang dan kedua alisnya tidak lagi biru, tetapi telah kembali ke warna hitam aslinya. Wajahnya ditutupi lapisan pucat samar dan kekuatan auranya telah sangat melemah. Dia menutupi bahu kirinya dengan tangan kanannya, dan sentuhan merah perlahan menyebar di pakaian seputih salju di bahunya. Mata sedingin es Chu Yue-chan tampak tenang. Dia tidak merasa bahwa hasil seperti ini sama sekali tidak terduga. Dia bahkan telah memperingatkan Xia Qingyue pada malam sebelumnya untuk tidak berasumsi bahwa dia telah mengalahkan Yun Ce dalam keadaan apapun. Meskipun dia mengingat hal itu, beberapa saat yang lalu, dia masih sepenuhnya berharap bahwa es Phoenix telah mengalahkan Yun Ce, dan setidaknya menderita kerugian besar. Meskipun Skywolf Slash yang mengguncang bumi itu hanya mengakibatkan cedera yang tidak terlalu parah bagi Xia Qingyue, itu masih menghancurkan bentuk Ice Body Jade Bones miliknya. Frozen Cloud Arts miliknya juga tidak bisa naik ke tahap ke-7 lagi dalam waktu singkat. Namun serangan ini tidak menyebabkan Yun Ce mencapai batas kemampuannya. Sementara aura Xia Qingyue belum tenang,
Yunce sudah bergegas sekali lagi, dan tembakan Phoenix Break terbang keluar dari jarak beberapa puluh meter. Chu Yueli tiba-tiba berdiri, dan berkata kepada Xia Qingyue yang berada tepat di depannya, "Qingyue, jangan menahan diri lagi, dan kalahkan dia dengan segera membuka domain." Orang ini bisa membuat kejadian tak terduga kapan saja. Untuk pertempuran ini, awalnya, Chu Yueli tidak khawatir sama sekali, sedemikian rupa sehingga tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Kekuatan gabungan keduanya memang memiliki perbedaan yang sangat besar, dan selama pertandingan, Xia Qingyue selalu mempertahankan sudut pandang yang menindas. Namun saat pertarungan keduanya berlangsung, aura Xia Qingyue menjadi semakin lemah. Namun Yunce, yang berulang kali dipukuli tidak hanya menerima luka parah, auranya tidak melemah sedikit pun. Sekarang, dia secara ajaib berhasil melepaskan diri dari serangan yang dimaksudkan oleh Xia Qingyue untuk menentukan pertandingan, dan terlebih lagi malah melukai Xia Qingyue. Hal ini membuat Chu Yueli tidak bisa menahan rasa takutnya. Kemenangan atau kekalahan pertempuran ini, tidak begitu penting bagi Xia Qingyue secara pribadi. Namun bagi Frozen Cloud Asgard, hal itu sangatlah penting, karena jika mereka menang, itu akan memecahkan sejarah, dan mendorong Frozen Cloud Asgard ke puncak Blue Wind Empire untuk pertama kalinya. Karena Xia Qingyue telah mengalahkan Ling Yun dan mencapai tahap ini, maka dia tidak boleh kalah di sini. Dengan ayunan pita bunga salju Ice Phoenix, semua Phoenix Breaks Yunce diblokir. Dalam proses bertahan, Xia Qingyue juga merasa bahwa kekuatan Yunce sudah sangat berkurang. Tebasan serigala langit itu memang telah sangat menguras tenaga Yunce. Selain aktivasi terus-menerus dari kondisi jantung terbakar, beban pada pembuluh darah dan tubuh Yunce sudah sangat berat. Dia sepenuhnya menopang dengan giginya yang terkatup, tapi jarak menuju titik kritis keruntuhannya juga semakin dekat dalam hitungan detik. Yunce berlari menuju Xia Qingyue dengan langkah cepat. Tapi bahkan sebelum dia mendekat, cahaya biru tiba-tiba muncul di depan matanya, dan dunia di sekitarnya seketika berubah menjadi warna biru ilusi. Gelombang perasaan sedingin es tiba-tiba menyerangnya dari segala arah, dan membuat langkah Yunce langsung terhenti. Domain. Itu domain yang kemarin. Ini domain lagi, ini seperti curang. Apalagi generasi muda, bahkan jika seseorang melihat ke seluruh Blue Wind Empire, jumlah orang yang bisa menggunakan domain bisa dihitung dengan 2 tangan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Yunce sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Rasanya dia sama sekali tidak lebih lemah dari Ling Yun kemarin. Setidaknya dia mampu melukai Xia Qingyue. Tapi sayang sekali, bahkan jika dia 10 kali lebih kuat, melawan sebuah domain, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk memiliki kemampuan untuk melawannya. Kita benar-benar sudah tua. Awalnya aku berpikir bahwa Ling Yun adalah batas yang bisa dicapai oleh seorang pemuda, tapi aku tidak berpikir bahwa pemuda ini, yang hanya berada di alam mendalam sejati akan memberiku keheranan yang tidak kalah dengan Ling Yun. Aura kekuatan ledakannya tadi juga sepenuhnya tidak berada di bawahnya. Jika dia mencapai usia Ling Yun, dia pasti akan jauh melampauinya. Tapi untuk gadis bernama Xia Qingyue ini, dia benar-benar telah membalikkan akal sehatku. Untuk mencapai titik ini, Yunce sudah bisa mengguncang seluruh dunia dengan namanya, dan membuat semua orang tercengang. Namun sayangnya, selain dia, ada juga Xia Qingyue di dunia ini. Domain yang dia lepaskan yang melampaui hukum alam, sangat mustahil untuk dilawan oleh siapapun yang berada di bawah alam mendalam langit. Angin dingin bertiup dari segala arah. Saat kepingan salju dalam jumlah besar melayang dari atas, tanah dengan cepat tertutup lapisan es. Disertai dengan suara berderak, lapisan es yang sangat tebal dengan cepat mengembun di tubuh Yunce, dan dengan cepat menutupi separuh tubuhnya. Domain Frozen Cloud ini agak lebih kecil dari yang kemarin. Lagi pula,
Xia Tiyue telah menyulap tahap ketujuh dari seni awan beku sebelumnya dan mengambil tebasan serigala langit dari Yunce, pengeluarannya sangat besar. Saat Frozen Cloud Domain dibuka, Yunce merasa seolah-olah jarum baja yang tak terhitung jumlahnya telah menusuk ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya, serta anggota tubuhnya, mati rasa dengan cepat di bawah suhu dingin yang ekstrim. Jangankan gagah, bahkan hanya mengambil langkah saja sudah menjadi sangat sulit. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti mengapa Ling Yun menjadi begitu tidak menahan di bawah Frozen Cloud Domain kemarin, dan langsung kalah bahkan tanpa perjuangan terakhir setelah dikeluarkan dari domain. Kekuatan semacam ini yang disebut domain, sering kali muncul dalam pertempuran di atas alam mendalam langit, namun pada dasarnya tidak pernah muncul pada levelnya dan Xia Qingyue. Begitu muncul, penindasan semacam itu, bahkan tidak bisa sepenuhnya digambarkan sebagai tindakan mengekang. Energi dingin dengan gila-gilaan memasuki tubuhnya, dan seluruh tubuhnya mati rasa hingga kesadarannya bahkan dengan cepat pingsan. Yunce menarik napas dalam-dalam, ingin menyalakan api Phoenix, tapi sebelum api di tubuhnya sempat menyala, api itu sudah padam sampai ke akar-akarnya oleh rasa dingin yang mengerikan. Berbeda dengan Yunce, lingkungan di dalam Frozen Cloud Domain paling menguntungkan bagi Xia Qingyue. Di sini, semua serangannya akan dimaksimalkan. Dapat dikatakan tanpa berlebihan bahwa jika seseorang tidak dapat menerobos domain Cloud Beku, maka Xia Tiyue akan menjadi penguasa penuh dalam domain tersebut, yang menentukan menang atau kalahnya pertandingan ini. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menentukan hidup dan mati Yunce. Saat Frozen Cloud Domain dibuka, tubuh Xia Qingyue juga sedikit bergoyang. Hanya setelah diam di tempat beberapa saat, dia akhirnya berhasil menenangkan napasnya. Melihat Yunce yang berdiri di tempat dengan gigi terkatup, namun tidak bisa mengambil satu langkah pun ke depan untuk waktu yang lama, dia mengambil Ice Phoenix Snowflower Ribbon dan berjalan di depannya dengan langkah lambat. Suara yang sangat pelan keluar dari mulutnya, "Maaf." Saat suaranya jatuh, Ice Phoenix Snowflower Ribbon langsung menyapu bahu Yunce. Saat pita bunga salju Phoenix S hendak menyentuh Yunce, jejak burung Phoenix yang selama ini tersembunyi di dahi Yunce tiba-tiba muncul, dan memancarkan sinar keemasan yang begitu kuat hingga menyilaukan mata. Perubahan mendadak ini membuat gerakan Xia Tiyue terhenti, dan tanpa sadar menarik kembali pita bunga salju Ice Phoenix. Dan pada saat berikutnya, 3 tetes api emas cemerlang mengalir dari tempat di mana jejak burung Phoenix emas melintas. Itu adalah 3 tetes darah Phoenix yang Yunce keluarkan dari tubuhnya. Melihat 3 tetes darah berwarna emas ini, Yunce dengan erat mengatupkan giginya, dan suara yang sangat mendung terdengar dari tenggorokannya, "Darah Phoenix, bagiku, bakar sepuasnya." Api Phoenix yang biasa dia bakar, menggunakan darah Phoenix sebagai sumbernya. Tapi kali ini, dia memaksakan darah Phoenix, untuk langsung membakar 3 tetes darah Phoenix ini. Dia memahami dengan jelas konsekuensi dari tindakan ini. Setelah benar-benar membakar 3 tetes kekuatan suci darah Phoenix ini hingga habis, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk pulih. Selain itu, sebelum kekuatan ilahi Phoenix mereka pulih, dia hanya akan mampu menyalakan api dalam yang normal, dan tidak akan dapat menggunakan api Phoenix lagi sampai saat itu. Namun, ini adalah satu-satunya metode yang terpikir olehnya yang dapat menembus Frozen Cloud Domain. Saat 3 tetes darah Phoenix keluar, udara yang sangat besar menyelimuti seluruh SWOT Discourse Arena, dan bahkan semua praktisi alam mendalam langit dan alam kaisar mendalam yang berdiri di puncak merasakan semacam tekanan berat. Meskipun itu hanya 3 tetes darah, bagaimanapun juga itu mengandung kekuatan suci sejati, dan udara yang mengesankan itu berasal dari binatang ilahi Phoenix. Xia Qingyue yang paling dekat, juga merasakan tekanan terberat. Pada saat yang sama, dia lebih merasakan bahaya yang fatal.
Bahaya semacam ini membuatnya mundur ke belakang dengan kecepatan tercepat bahkan tanpa meluangkan waktu untuk berpikir. Di tengah raungan rendah Yun-che, 3 tetes darah Phoenix mulai terbakar pada saat yang bersamaan. Dari 3 titik pendaran kecil, dalam sekejap, api itu meluas menjadi api mengerikan yang tingginya beberapa puluh meter. Aura dingin dari domain awan beku sangat menusuk tulang, tapi bagaimana ia bisa bertahan melawan pembakaran hebat dari darah binatang suci itu? Apapun jenis apinya, semuanya membutuhkan media untuk menyala. Api Phoenix yang Yun-che pancarkan, menggunakan energi yang sangat besar untuk membakar, namun media pembakaran untuk kekuatan suci darah Phoenix tepatnya adalah Frozen Cloud Domain ini. Atribut dari Frozen Cloud Domain adalah es, dan bisa dikatakan sebagai benda yang paling mustahil untuk dibakar di dunia. Namun di bawah kekuatan ilahi darah Phoenix, mereka terbakar dan menyebar dengan kecepatan yang luar biasa menakjubkan. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan ketika api muncul dan dapat bereaksi, kobaran api yang seluruhnya berwarna merah telah memenuhi setiap sudut Frozen Cloud Domain. Domain yang berwarna biru, dibakar menjadi api penyucian berwarna merah. Meski kobaran api tersebut tidak menyentuh penonton di sekitarnya, namun gelombang panas yang terlalu terik masih berdampak pada mereka. Itu membuat mereka tiba-tiba tercekik, dan seluruh tubuh terasa seperti terbakar karena panas terik. Dan tepat setelahnya, pakaian di tubuh mereka tiba-tiba terbakar bersamaan dengan rambut mereka, membuat mereka menjadi kacau di tengah teriakan panik saat mereka segera melarikan diri. Hanya sampai lebih dari selusin ahli dari Heavenly Sword Villa melompat keluar dan memblokir di depan mereka, barulah situasinya akhirnya mereda. Apa yang terjadi di sini? Chu Yueli berdiri, sepasang matanya yang menawan dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. Jangan bilang kalau domain ini sebenarnya dirusak oleh api Yun-che. Menggunakan api untuk membakar Frozen Cloud Domain. Bagaimana ini mungkin? Saat api menyebar, Frozen Cloud Domain menghilang, bahkan sedikit cahaya biru dan dinginnya telah sepenuhnya termakan oleh api. Api Phoenix yang benar-benar membakar Frozen Cloud Domain dan kehilangan media pembakarannya, juga ikut padam. Namun, 3 tetes darah Phoenix yang melayang di depan Yun-che, telah kehilangan warna emas aslinya. Mereka menjadi redup dan kacau. Yun-che jatuh ke tanah dengan satu lutut, dan keringat menghujani seluruh tubuhnya saat dia mulai terengah-engah. Mengontrol pembakaran 3 tetes darah Phoenix ini, hampir menghabiskan setiap ons sisa kekuatannya. 3 tetes darah Phoenix juga terbang menuju jejak api di dahi Yun-che sendiri saat ini, mereka kembali ke garis keturunannya, dan pada saat yang sama memasuki tidur panjang. Setidaknya dalam 3 bulan ke depan, mustahil bagi Yun-che untuk menyalakan api Phoenix lagi. Pada saat yang sama, kemungkinan besar darah Phoenix-nya juga akan terekspos, orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi di antara orang-orang yang hadir, masih ada Lincoln. Orang menakutkan yang berasal dari tempat suci ini, tingkat pengetahuan yang dia miliki sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun ahli di kerajaan angin biru yang bisa menandinginya. Dia memahami harga seperti ini dengan sangat baik. Namun, dia sama sekali tidak menyesalinya. Domain Cloud beku lenyap. Itu benar-benar, dan sepenuhnya menghilang. Seluruh SWOT Discourse Arena sunyi senyap seolah-olah itu adalah rumah hantu, dan hanya semburan suara terengah-engah dan menelan dari tenggorokan yang terdengar. Semua orang sudah berdiri, dan dengan tercengang melihat keduanya di arena. Kejutan ekstrim terlihat jelas di fitur wajah mereka yang terdistorsi. Darah Phoenix. Alis Lincoln tenggelam. Gumaman keluar dari mulutnya ketika ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Darah Phoenix, bukankah sudah punah sejak dulu? Garis keturunan Phoenix sekarang, semuanya diwarisi dari nenek moyang mereka. Darah Phoenix-nya sebenarnya dapat terpisah dari garis keturunan, yang membuktikan bahwa darah Phoenix sangat murni. Keterampilan api Phoenix yang dia gunakan,
juga benar-benar berbeda dari Sekte Divine Phoenix. Sungguh menarik, aku penasaran seperti apa reaksi Sekte Divine Phoenix setelah mereka mengetahui hal ini. Tatapan acuh tak acuh Ling Kun menyapu seluruh arena, dan dia sedikit tersenyum dingin. Dengan begitu banyak orang yang hadir, beberapa orang pasti akan membocorkan hal-hal ini ke Sekte Phoenix Suci. Bakat pemuda ini luar biasa, dan bahkan jika dia sampai pada wilayah pedang surgawi yang perkasa, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi yang terbawah. Dia juga tampaknya pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja sebelumnya. Tapi sayangnya, dia ditakdirkan untuk berumur pendek, dan aku khawatir dia tidak akan hidup untuk melihat hari di mana dia bergabung dengan wilayah pedang surgawi perkasaku.